Tujuan hidup manusia. Seperti kita ketahui bahwa aku adalah acuan cara manusia melihat, berekspresi, merespon, dan berhubungan dengan dunia di luar, atau aku sebagai dasar bagi segala sikap dan perilaku manusia di muka bumi ini. Aku adalah dasar dari terciptanya semua tradisi, budaya, dan yang membangun bangsa-bangsa di dunia ini. Hanya dengan mengerti, menjadi dan bertindak sebagai diri yang benar, maka akan muncul tujuan hidup yang benar. Kalau saya menanyakan hal ini kepada Anda, meskipun umur Anda sudah mencapai kepala 6, namun belum tentu Anda mengerti tentang tujuan hidup manusia. Ini adalah hal yang sangat wajar, karena Anda belum mengetahui siapa diri Anda yang sebenarnya. Sering kita mendengar jawaban seseorang tentang tujuan hidup yang spektakuler seperti ingin berbakti pada nusa dan bangsa, ingin berguna bagi sesama. Ada pula yang menjawab ingin menjadi orang baik agar mendapatkan ridho Allah dunia akhirat. Semua jawaban itu kelihatannya mulia. Namun, apabila kita lihat faktanya yang terjadi di sekeliling kita, kasus kejahatan meningkat, kasus bunuh diri meningkat, moral manusia yang makin merosot. Hal ini membuat saya berkesimpulan bahwa jawaban-jawaban Anda tidak mencerminkan fakta yang terjadi. Tujuan hidup yang Anda berikan sebagai jawaban hanyalah slogan, alias omong kosong. Jadi, kenapa kisah-kisah tragis, memilukan dan menakutkan terus saja terjadi di sekeliling kita? Jawabannya adalah karena hampir semua manusia tidak mengerti siapa dirinya, sehingga tidak memungkinkan untuk mengerti tujuan hidupnya. Di mana tujuan hidup manusia yang sebenarnya adalah menjadi bahagia. Secara naluriah, di luar kesadaran, sebetulnya manusia mengerti bahwa dirinya menginginkan kebahagiaan. Namun manusia tidak bisa mendapatkannya, bahkan merasakannya saja tidak bisa. Hal ini disebabkan pengertian bahwa dirinya hanyalah daging atau tubuh dan pikiran saja. Daging dan pikiran tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, bahkan untuk kelangsungan keberadaannya sangat bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Kebahagiaan sendiri adalah rasa bebas, karena tidak tergantung pada sesuatu di luar dirinya. Bagi tubuh dan pikiran hal ini tidak mungkin dicapai, sehingga mereka mulai mencari kebahagiaan di luar dirinya. Manusia mencari kebahagiaan di luar dirinya, yaitu pada objek-objek yang ditemui. Namun manusia tetap tidak menemukan kebahagiaan yang dicari. Mereka hanya mendapatkan kesenangan yang sifatnya sementara atau tidak abadi. Sumber kesenangan yang digantungkan pada objek pasti akan mengecewakan, karena tiada suatu objek pun yang abadi di dunia ini, sehingga rasa tergantung manusia tidak dapat hilang, selalu berpindah-pindah dalam menggantungkan dirinya dari satu objek ke objek yang lainnya. Sudah menjadi fitrah manusia, segala sesuatu yang menimbulkan rasa enak dan menyenangkan akan digenggam dan menimbulkan keinginan untuk mendapatkannya secara terus-menerus. Oleh sebab itu manusia berlomba-lomba mencari kesenangan di luar dirinya, dan mereka menyangka bahwa kesenangan itu adalah kebahagiaan. Di masyarakat modern, kesenangan yang paling dicari adalah uang, karena selain bisa memberikan kesenangan, uang juga memberikan rasa berkuasa, sehingga seolah-olah membuat rasa ketergantungannya berkurang. Dalam pencarian tersebut, banyak yang mendapatkan kesenangan yang besar, namun banyak pula yang hanya sedikit mendapatkan kesenangan, sehingga mereka menjadi putus asa. Disinilah awal kepiluan dalam drama hidup manusia terjadi. Disinilah awal dari kasus bunuh diri terus meningkat, perdagangan manusia, perbudakan, menjual organ tubuh, dan lainnya timbul. Bagi yang mendapatkan kesenangan, masalahnya juga tidak berhenti sampai di situ. Karena sifat kesenangan hanya sementara dan mereka tidak berkuasa atas kondisi di luar dirinya, akibatnya mereka menghalalkan segala cara agar dapat terus menggenggam kesenangannya. Untuk terus menang dalam berebut mendapatkan kesenangan, mereka meningkatkan daya saing, akibatnya dunia semakin kompetitif. Yang kalah akan kehilangan kesenangannya,
Sedangkan yang menang kesenangannya akan bertambah. Selain bersaing, cara-cara lain juga digunakan seperti manipulasi, penipuan, korupsi, pinjol, judi, dan yang paling menyedihkan adalah perang yang selalu terjadi dari masa ke masa dan akibatnya sangat buruk, baik bagi pemenang, apalagi bagi yang kalah perang. Meskipun segala cara telah diusahakan, namun tetap saja ketakutan manusia tidak hilang, dikarenakan sifat sementara dari kesenangan. Sepanjang sejarah, manusia selalu merasa cemas, khawatir karena keterbatasan dan kelemahan dirinya dalam menghadapi kondisi di luar dirinya yang terus berubah. Dan melalui naluri bawah sadarnya yang timbul. Ketika melihat betapa besar dan kompleksnya semesta ini, tumbuhlah keyakinan logisnya bahwa ada sesuatu kekuatan besar yang berkuasa dan melebihi dalam segala hal dibandingkan dirinya yang lemah, sehingga manusia mencari yang kuasa agar diberi kuasa dan perlindungan. Maka selain mencari kesenangan di luar dirinya, manusia juga mencari yang kuasa agar kesenangannya abadi. Mereka berasumsi bahwa yang kuasa adalah sosok atau objek yang bisa dicari. Namun karena tidak bisa menemukan yang kuasa, maka mereka mulai menyadari bahwa yang kuasa adalah sosok yang bukan materi. Ketidakberwujudan yang kuasa membuat pikiran manusia mulai membentuk atau menciptakan sosok Tuhan melalui imajinasinya. Ini adalah titik awal timbulnya gambaran tentang yang kuasa atau yang disebut Tuhan. Pencarian Tuhan pada awalnya dilakukan melalui ritual pribadi, namun ada juga yang dilakukan secara berkelompok, sehingga timbullah keyakinan, aliran kepercayaan, sekte-sekte, aliran agama, dan sebagainya. Perkumpulan-perkumpulan tadi menimbulkan aku yang lain di dalam konsep pikiran tentang diri manusia, yaitu aku Islam, aku Kristen, aku Buddha, aku kelompok aliran ini dan itu. Ritual yang dilakukan dalam mencari Tuhan berbeda-beda. Ada doa, mantra, meditasi, zikir, dan lain-lain. Meskipun berbeda, namun sasarannya tetap sama, yaitu objek yang di luar dirinya, sehingga segala yang dilakukan makin membawanya menjauhi subjeknya, yaitu aku. Hal ini semakin membawa rasa ketergantungan, yaitu aku yang tubuh dan daging tergantung oleh sesuatu yang disebut yang kuasa. Sedangkan yang kuasa tidak dapat dilihat, disentuh maupun diajak berbicara karena yang kuasa bukan materi. Hal yang makin membuat frustasi adalah ketika sudah berdoa, namun keinginannya tetap tidak terkabul. Segala macam cara telah dilakukan, mulai dari mencari kesenangan di luar dirinya dengan menggunakan segala cara dan daya, sampai dengan ritual dalam mencari Tuhan sudah dilakukan. Hasilnya tetap nihil terbukti dengan tidak berhentinya perang, persaingan, eksploitasi manusia, dan berbagai kejahatan lainnya sampai saat ini. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka belum bisa menemukan tujuan hidupnya, yaitu bahagia. Setelah kita melihat ilustrasi bagaimana semua kegetiran dan kekacau balauan itu terjadi, menjadi jelas sudah bahwa persoalannya terletak pada awalnya, yaitu ketidakmengertian manusia akan dirinya. Manusia mencari kebahagiaan di luar dirinya di seluruh kolong langit tanpa pernah melirik sedikit pun ke dalam dirinya. Di sisi lain, manusia juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbasis pikiran. Selain ilmu pengetahuan berguna bagi kemudahan hidup manusia, yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan berkembang demikian pesat ialah karena adanya dorongan rasa kepentingan untuk menemukan keberadaan yang kuasa, yang dianggap bisa memberikan sesuatu. Pikiran manusia tidak bisa mengerti hal lain selain objek. Manusia mengira semua yang mereka cari adalah objek, baik yang kuasa maupun kebahagiaan. Jadi mengapa tidak mencoba mencari kebahagiaan di dalam diri setelah gagal sekian lama menemukan kebahagiaan? Di luar sana, kita tidak akan mengerti ada atau tidaknya kebahagiaan di dalam diri sebelum mencobanya sendiri untuk mencarinya di dalam diri. Mencari di dalam adalah salah satu solusinya, dan untuk mencoba solusi tersebut, seseorang harus memahami apa itu diri, sehingga dia bisa menemukan atau mengerti kenyataan dari aku. Untuk selanjutnya,
melihat apakah dengan menjadi aku seperti kenyataannya bisa menimbulkan kebahagiaan yang diidamkan semua manusia. Atau dengan kata lain, apakah dengan mengerti serta menjadi diri yang sebenarnya dapat membuat tidak tergantung oleh sesuatu apapun di luar dirinya. Untuk mengetahui hal itu, seseorang tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dalam beragama, yaitu tinggal percaya langsung beres. Tidak pula hal tersebut dapat diperoleh dari membaca buku atau mendengarkan ceramah seperti yang biasa kita lakukan selama ini. Seseorang harus melihat sendiri secara pribadi tentang dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum kita masuk ke dalam penelitian atau pencarian kebahagiaan di dalam diri, maka marilah kita mengerti dahulu apakah diri itu.